Halo guys, ketemu lagi dengan saya Francisco Luman Raja. Di video kali ini saya mau membahas tentang si Tiga Mandri alias Jendrato atau Jendra itu Simanjuntak, namanya saya lupa. Dulu saya udah pernah DM-an sama dia, udah saya kasih tahu kalau jangan pernah ngasih berbau hoax ke Jepang. Dia sempat minta maaf juga, tapi dia tampil lagi di TikTok dengan video-video yang hoax terbarunya. Nanti kita cek aja video dia di sini, saya tampilkan apa dia TikTok dia di sini. Jadi video kali ini saya mau membahas tentang video dia yang bilang dua hal yang tidak penting dalam belajar bahasa Jepang. Yang pertama dia bilang itu kanji. Kanji itu hanya dihafalkan, gak usah ditulis. Sebenarnya eh, memang betul sih, kanji itu memang lebih baik dihafalkan. Tapi kalau kita di lapangan kerja dan di Jepang, biasanya kanji itu harus kita mau nggak mau harus kita pelajari cara nulisnya. Kan mau itu mungkin apalagi di pabrik tuh biasanya kanji itu wajib ditulis. Kan mungkin awal-awal kerja kita nggak, misalnya kita ada daftar barang-barang, ya kan. Yang nggak masa awal-awal mungkin lah kita kerja nggak kita tulis kanji, tapi kan eh, lambat laun kan nggak mungkin kita nggak bisa belajar. Kalau tiap hari kita latih kan nggak mungkin nggak bisa hafal kan. Kayak saya di pabrik roti kan ada nama itu, nulis dulu waktu saya di Tokyo sebelumnya waktu magang. Nama-nama rotinya itu kanji. Awal-awal memang saya tulisnya hiragana, tapi kan kalau hiragana kan kepanjangan namanya. Kalau kalau kita buat kepanjangan misalnya Sokupang kan hiragana kan. Tapi kan kalau kanji sendiri kan detail, coba begini aja simple kan kanjinya kan. Apa salahnya sih kalau memang ada kemauan, 1-2 hari menghafal itu ya pasti bisa menghafal kanji itu. Kanji satu misalnya 2 hari satu kanji, 2 hari satu kanji, masa sih nggak bisa menghafal itu. Apalagi nanti di Genbe itu biasanya sih perusahaan kan kurang paham juga kalau misalnya kita nulis, nggak kita tulis apanya kan nggak kita tulis kanjinya, cuma hiragananya doang kan. Perusahaan kan kadang bingung kan. Jadi kalau bisa di dipelajari lah cara nulis kanji, ya kanji-kanji dasar, kanji-kanji kecil ya harus dipelajari kan. Terus yang kedua dia bilang itu jangan hafal kotoba yang nggak penting. Kalau ke Jepang ini eh, ya mau nggak mau semua kotoba harus kita pelajari, karena harus kita hafal ya. Karena eh, kita kan di sini ya, kalau dia program magang, kontrak awalnya kan 3 tahun. Kalau dia Tokutegino setahun-tahun kontraknya selama 5 tahun kan. Apalagi kita lama di sini, nggak mungkin nggak kita hafal kotoba sehari-hari kan. Misalnya kita mau belanja, nggak mungkin kita nggak hafal kanji apa kotoba untuk belanja kan. Terus kita di tempat kerja kan ada kotoba-kotobanya lagi kan. Terus mau mau bersosialisasi dengan orang Jepang juga pasti ada kotoba-kotobanya kan. Jadi ya namanya kita merantau di negara orang ya nggak ada. Ya kita di Jepang dia bilang apa kotoba-kotoba, nah, semua penting kotoba itu. Jangan dibilang dia nggak penting, apalagi kita pengen pengen lumayan lama kan, pengen tinggal di Jepang kan, kerja kan, nggak mungkin nggak kita hafal semua kotoba. Jadi dari kotoba dasar itu sampai kotoba yang paling sulitnya itu harus kita hafal selama kita di Jepang. Terus dia bilang enggak, kalau cuman itu aja kanji, gak usah hafal, gak usah nulis kanji, terus hafal kotoba-kotoba aja untuk ujian. Padahal ujian apapun itu JPT atau SSW, tahu aku itu eh, kanji itu sama kotoba-kotoba itu harus dihafal. Padahal di SSW saya memang belum pernah lihat, pernah ikut apa ya ujian SSW, tapi saya udah pernah lihat soal-soalnya dari teman-teman saya juga. Kotoba asing yang nggak ada di pelajaran di LPK selalu muncul di SSW itu kan. Makanya eh, jarang, maksudnya ada juga yang gagal di SSW kan, karena kotoba itu tidak ada yang dipelajari di LPK kan, yang dikasih di bukunya kan. Jadi itu sih, jadi semua yang dibilang itu salah itu. Makanya di komentar-komentar di video itu ada yang berkomentar, eh,
dia salah. Dua hal itu penting, apalagi mau ke Jepang. Jadi itulah kalian yang mau belajar bahasa Jepang untuk pemula, hafalkan ke kanjinya, terus kalau bisa pelajari lah cara nulis kanji ya, karena di Jepang itu butuh kok. Penting itu kalau cara nulis kanji kan. Kanji-kanji dasar aja pun penting kan. Terus kotoba juga, ya namanya kita mau ke Jepang ya semua kita hafal kotoba yang mulai dari dasar sampai yang sulitnya kan. Saya juga memang nggak pinter-pinter amat bahasa Jepang. Ya saya akui nggak lulus JFT 4, tapi kanji ya saya kanji-kanji dasar ya misalnya tabemas, kanji-kanji apa. Ya masa sih nggak bisa nulisnya kan, nulis kanji dasarnya kan. Ya itu apalagi udah lama di Jepang kan nggak masa nulis itu aja nggak bisa. Terus kotoba-kotoba juga, kotoba saya pun selama di Jepang ini di luar dari buku yang saya pelajari itu saya selalu update di Google atau di YouTube kotoba-kotoba yang terbaru kan. Karena kan biasanya itu lain penempatan penempatan kotanya, biasanya kotobanya pun ucapannya lain-lain kan, ada perubahan kotoba ya kan. Jadi itu sih pelajari lah kotoba-kotoba itu, semua itu penting. Jadi yang dibilang itu nggak benar, itu semua itu kalau mau ke Jepang itu penting, dua hal itu penting kalau ke Jepang. Oke, jadi ini aja video singkat saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like, oke.